Selamat datang di channel ini. Channel ini akan membahas seputar alur cerita film dan informasi-informasi yang terkait film tersebut. So stay tuned and enjoy the show. Hai film lovers, kali ini kita akan membahas film horor karya sutradara kesayangan kita, James Wan. Selain menggarap film Saw, Insidious, Conjuring, dan masih banyak lagi, kali ini dia menggarap film horor yang benar-benar out of the box and unpredictable. Yeah, most all of you know this film, the one and only, The Malignant. Film ini dirilis di tahun 2021. Diperankan oleh Annabelle Wallis sebagai Madison Mitchell, Ray Chess sebagai pengisi suara Gabriel, dan Marina Mazepa sebagai performernya, Maddie Hassan sebagai Sydney Lake, George Young sebagai detektif Kekoa Shaw, Michelle Brianna Wade sebagai detektif Regina Moss, dan masih banyak lagi. Film ini bercerita tentang mimpinya yang menjadi kenyataan. Dia melihat adegan-adegan pembunuhan di depan matanya. Apakah memang hanya sebuah mimpi atau memang kenyataan? So, tanpa berlama-lama lagi, let's dive into the story, The Malignant. Cerita dibuka dengan adegan mundur seorang dokter yang bernama Florence Weaver yang bekerja di Rumah Sakit Penelitian Simeon pada tahun 1993. Salah satu pasiennya yang bernama Gabriel dengan tiba-tiba mengamuk dan membunuh para petugas. Karena sering disetrum listrik, Gabriel bisa mengendalikan listrik dan berbicara melalui speaker. Mereka pun membiusnya dan hendak memotong kanker. Film pun dimulai dengan adegan-adegan operasi. Waduh. Cerita beralih ke masa sekarang. Seorang bumil yang bernama Madison tengah mengandung anak perempuannya. Madison yang sangat letih di hari itu, dia ingin beristirahat dengan tenang. Namun, suaminya yang bernama Derek sangat kesal kepadanya. Karena harus terus-menerus melihat bayinya yang selalu keguguran. Pertengkaran pun terjadi dan mengakibatkan kepala Madison yang harus terbentur keras ke tembok. Waduh, mana sampai bleeding dong. Di malam hari, Derek yang sedang tidur di sofa, dia mendengar suara-suara berisik. Blender, kulkas, dan TV-nya bergerak sendiri. Dan tiba-tiba, dia pun diserang oleh. Madison pun bangun dan pergi melihat Derek. Namun sayangnya, dia telah mati dengan kepala yang patah. Waduh. Ternyata, sosok aneh itu pun masih ada dan menyerang Madison hingga pingsan. Kemudian, dua detektif yang bernama detektif Regina Moss dan detektif Kekoa Shaw datang untuk menyelidiki rumahnya. Mereka mendapat laporan dari tetangganya yang bilang kalau rumah mereka baru saja diserang. Di sisi lain, Madison yang berada di rumah sakit, dia sedang dijaga oleh adiknya yang bernama Sydney Lake. Dengan berat hati, Madison harus kehilangan bayi perempuannya. 2 hari kemudian, detektif Kekoa datang menghampirinya. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Namun, karena Madison yang masih bersedih, dia berbicara dengan adiknya. Kekoa mendapatkan informasi bahwa Madison mengalami 3 kali keguguran dalam 2 tahun terakhir. Adiknya yang selama ini terpisah olehnya pun baru mengetahuinya. Waduh, emang sedih guys. Lalu, detektif Regina berspekulasi kalau kematian Derek bukan dibunuh oleh orang asing, melainkan istrinya sendiri, dikarenakan sikap suaminya yang selalu kasar kepadanya. 2 minggu kemudian, adiknya mengantar Madison pulang. Dia yang berniat untuk menemaninya, namun Madison masih ingin menyendiri. Ketika malam hari, lampu berkedip-kedip dan Madison bergegas untuk menutup semua jendela dan pintu. Namun, masih ada satu pintu yang terbuka dan dia pergi melarikan diri. Keesokan harinya, Madison pun memasang grendel di setiap celah rumahnya. Sydney yang menghampirinya pun tidak bisa membuka pintu rumahnya dengan kunci biasa. Madison pun bercerita kepadanya tentang kelakuan Derek padanya. Sampai retak gitu dong. Aduh. Madison yang selalu mendapatkan keberanian ketika dia hamil, dia sangat mendambakan sebuah hubungan koneksi biologis, baik ibu dan anak atau saudara kandung. Ternyata, orang tua Sydney mengadopsi Madison ketika umur 8 tahun dan bilang kalau ibunya telah meninggal ketika melahirkannya. Waduh. Cerita berpindah ke kota bawah tanah yang telah lama ditinggalkan, Seattle Underground. Wah, jadi ingat Silent Hill nih.
Bagi yang belum nonton, kalian bisa klik di sini. Hehe. Seorang wanita yang baru saja selesai memandu wisatawan, dia merasakan sebuah kejanggalan. Listrik di sekitarnya tiba-tiba padam. Dan ketika dia berhasil menyalakan kembali, ketika nengok ke atas, dia pun diculik oleh seseorang. Orang itu berbicara melalui speaker bahwa dia sedang mengincar Dr. Weaver. Dia pun meneleponnya dan bilang kalau it's time to cut out the cancer. Waduh, siapakah dia? Tapi kalau suka mainin listrik dan ngomong lewat speaker, Mimin berasumsi kalau dia pasti Gabriel. Dr. Weaver pun membuka jurnal lamanya kembali. Malam pun tiba, Madison pun mulai kembali diganggu. Kepalanya kembali berdarah. Ketika dia ingin mencuci pakaian, tiba-tiba dia melihat Dr. Weaver. Madison pun tidak bisa bergerak. Gabriel pun menyerang Dr. Weaver dan tiba-tiba Madison berada di rumahnya. Dr. Weaver pun terpaksa harus mati dibunuh olehnya. Madison pun kembali bangun di rumahnya dengan kepala yang kembali berdarah. Di sisi lain, detektif Kekoa dan Regina kembali menyelidiki korban selanjutnya, yaitu Dr. Weaver. Winnie, salah satu staf polisi, menemukan bekas tatakan piala Dr. Weaver yang digunakan oleh Gabriel. Winnie berasumsi bahwa kebrutalan pembunuhan ini dilakukan oleh orang yang sama. Kekoa yang menemukan salah satu foto anak perempuan di lantai, dia meminta untuk membawa semua jurnal Dr. Weaver ke kantor agar bisa diteliti. On the other side, Gabriel sedang membuat sajam dari pialanya Dr. Weaver. Suram. Madison yang masih shock melihat kejadian semalam, dia melihat orang yang menyerangnya, dalam kutip Gabriel, sedang membunuh. Padahal, Madison merasa bahwa dirinya sedang mencuci pakaian. Waduh, kok bisa ya mimpinya jadi kenyataan? Di lain tempat, detektif Kekoa sedang meminta temannya untuk menuakan 30 tahun foto anak perempuan yang ia temukan di TKP pembunuhan Dr. Weaver. Malam menegangkan lainnya pun datang. Seorang pria parubaya yang bernama Dr. Victor Fields merasakan hal ganjil. Begitu juga dengan Madison yang kembali bisa melihat korban selanjutnya. Ini sih scene kerennya. Gabriel datang melewati dan membunuh Dr. Fields. Waduh, mana mukanya aneh gitu dah. Madison pun terbangun dari tidurnya dengan kepala yang kembali berdarah. Mereka pun melaporkan kejadian pembunuhan tersebut kepada detektif Kekoa dan Regina. Madison yang mengetahui pasti lokasinya, mereka memintanya untuk mengecek lokasi tersebut. Ketika sampai di lokasi, Kekoa dan Regina menemukan pintu yang sudah terbuka. Benar saja rupanya, mereka menemukan mayat Dr. Fields yang mukanya sudah menghancur. Ada. Kemudian, Madison memberitahu gambaran pembunuh itu kepada detektif. Namun, Regina melihat gambar tersebut seperti karakter Slot dari film The Goonies tahun 1985. Iya sih, mirip. Tapi, pribadi sih lebih mirip Eren Yeager di AOT. Hehe. Ketika Madison pergi ke kamar mandi, dia mendapatkan panggilan telepon dari Gabriel. Gabriel, no! FYI, Madison baru mengetahuinya kalau semua perbuatan ini dilakukan oleh Gabriel, seseorang dari masa lalunya. Gabriel yang tahu kalau orang tua tirinya menamainya Madison, dan Derek yang menamainya Mitchell. Tapi, Madison selalu menjadi Emily di mata Gabriel. Gabriel berjanji akan membunuh semua orang yang tidak percaya akan kehadirannya. Waduh, mengsuram guys. Setelah mengetahuinya, Madison bergegas pergi. Ternyata, hasil foto anak perempuan itu adalah Madison. Namun, Kekoa baru sadar ketika Madison pergi. Madison dan Sydney pun menghampiri ibunya. Tanpa berbasa-basi, dia pun bertanya, "Who is Gabriel?" Mereka pun menonton video rekaman masa kecilnya Madison. Pada ulta ke-9-nya, Madison sedang berbicara dengan Gabriel.
Pada saat Natal dan ibunya tengah mengandung Sydney, Madison meminta Gabriel untuk jangan menyakiti bayinya. Di sisi lain, Kekoa berhasil menemukan beberapa flashdisk di dalam jurnal Dr. Weaver. Kekoa menemukan informasi bahwa Dr. Weaver tidak bekerja menangani Emily alias Madison sendirian. Dia bekerja sama Dr. Fields dan Dr. John Gregory. Kekoa yang menyadari hal tersebut, dia bergegas pergi ke rumah Dr. Gregory karena dia satu-satunya dokter yang masih hidup. Di lain tempat, Madison yang sedang berada di ruangan yang biasa orang pakai buat mandi, tiba-tiba dia berada di kamar mandinya Dr. Gregory. Gabriel pun datang. Tidak lama kemudian, Kekoa pun menghampiri apartemennya tersebut. Namun, sang dokter pun telah tewas. Madison yang hanya bisa melihat, Kekoa pun berusaha untuk menangkap Gabriel. Kok jalannya kayak kebalik gitu ya? Aduh. Pengejaran pun berlangsung hingga ke ruangan-ruangan yang sempit. Namun, Gabriel berhasil lolos dengan kelincahannya. Kekoa pun hanya bisa mangap-mangap. Keesokan harinya, Kekoa dan Regina berkunjung ke rumah Madison. Mereka yang mengetahui kalau ketiga korban tersebut adalah dokternya Madison, mereka pun memintanya untuk membuka ingatannya kembali melalui hipnoterapis. Cerita pun mundur ketika Madison sering diganggu oleh Gabriel. Bahkan, dia mengelabui Madison untuk memotong kue ultahnya yang ternyata adalah perut ibunya yang sedang mengandung Sydney. Waduh, mengsuram nih Gabriel. Usut punya usut sih, katanya takut tersaingi dan terlupakan gitu. Ingatan tersebut pun membuat Madison tidak terkendali. Dia pun mulai mengingatnya bagaimana Gabriel bisa mempengaruhinya selama ini. Namun, para detektif masih tidak bisa percaya kalau Gabriel hanya teman hayalannya. Tetes-tetesan air yang banyak turun dari langit, suasana pun makin mencekam. Ketika wanita yang disekap Gabriel ingin kabur, wanita tersebut jatuh dari atap rumah Madison dan terpaksa menyeretnya menjadi tersangka pembunuhan berantai ini. Waduh, emang sedih guys. Sydney yang belum bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mangap-mangap. Sementara, Winnie sang penemu barang bukti kembali menemukan bukti lainnya, seperti jaket, sarung tangan, dan piala yang dijadikan senjata oleh Gabriel. Regina pun kembali menguatkan asumsinya yang menganggap kalau Madison adalah pelakunya. Madison yang selalu bilang kalau itu adalah ulah Gabriel, namun sayangnya Regina selalu membantahnya. Hal itu membuat Madison marah. Dan dengan tiba-tiba, dia memanggil Gabriel. Gabriel memaksa Kekoa untuk mengembalikan barang-barang kesayangannya. Gabriel juga belum memberitahu siapa dirinya. Di sisi lain, Sydney meminta sertifikat adopsi Madison kepada ibunya. Sydney mendapatkan informasi kalau penitipan anak itu menerima Madison dari RS Penelitian Simian, sesuai dengan video di awal film. Namun, RS itu telah ditutup sejak tahun 90-an. Sydney juga sedang dalam perjalanan menuju RS tersebut. Segala malam lagi sampainya. Dia menemukan berkas dan rekaman Madison di lantai dasar. Sementara, Madison terpaksa harus dikurung bersama cewek-cewek GTA. Waduh. Sydney menonton rekaman pertama. Serena May, 23 Juli 1985. Ternyata, gadis yang berusia 15 tahun itu adalah ibu kandung dari Emily May, aka Madison. Dia hamil karena diperkaos oleh orang yang tidak tahu responsible. Akibatnya, dia dicampakkan oleh orang tuanya. Dia yang tidak tahu cara mengurus baby, dengan pasrah dan berat hati, dia menyerahkan anaknya ke Simian. Sydney dan ibunya pun kaget mengetahui fakta tersebut. Sementara, Regina berhasil menemukan data bahwa wanita yang diculik oleh Gabriel adalah Serena. Waduh.
Rekaman kedua, Emily May, 15 November 1992. Dr. Weaver melihat Madison yang menjadi lebih agresif. Namun, Madison bilang kalau itu semua karena ulah Gabriel. Bahkan, saat itu dia sudah bisa membunuh salah satu perawat yang memiliki tubuh 2 kali lipat darinya. Namun, ketika Dr. Weaver ingin membangunkan Gabriel, jadi guys, sebelumnya Dr. Weaver mengira Gabriel adalah versi ekstrim dari teratoma, sebuah tumor yang terdiri dari jaringan, rambut, gigi, otot, dan tulang. Namun ternyata, dia adalah kembar parasit dari salah satu dari 2 embrio yang tidak berkembang. Waduh. Seharusnya, kedua embrio itu berpisah dan menjadi anak kembar, namun malah sebaliknya. Embrio Gabriel yang lemah menyatu dengan embrio yang kuat milik Madison. Asumsi saya sih, semua hal itu terjadi karena 1. Serena May sebagai ibu kandung mereka, mengandung mereka masih di usia dini yaitu 15 tahun. 2. Dia tidak mendapatkan perhatian sedikit pun dari orang tuanya. Bahkan, dia dibuang begitu saja. Nah, bisa aja dari sini dia kurang makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi, kekurangan gizi gitu deh bayi-bayinya. Waduh, lama-lama saya bisa gantiin peran dokter kandungan dan ahli gizi. Hehe, canda dokter. Kemudian, mereka menonton rekaman ketiga. Emily and Gabriel, 16 Februari 1993. Gabriel bisa mengakses otak Madison dan memberitahu apa yang dia lihat. Namun, ketika Gabriel mengamuk, para perawat tidak bisa menenangkannya. Gabriel bisa menipu pikiran Madison dengan mengurungnya di dalam penjara mental. Sementara, dia membajak tubuh Madison semaunya. Rekaman tersebut diakhiri dengan "It's time to cut out the cancer", alias Gabriel dioperasi, karena dia sudah banyak menyerap nutrisi dari Madison. Waduh, pantas aja nih dia jadi kesel dan marah. Namun jeleknya dari operasi ini ialah masih tersisa separuh wajah Gabriel yang berada di otak belakang Madison. Di sisi lain, Madison sedang dibully oleh cewek-cewek GTA tadi. Tindak kasar mereka memicu Gabriel bangun. Pembantaian cewek-cewek GTA pun terjadi karena adegannya terlalu sadis. Jadi, diambil secukupnya aja ya. Gabriel pun berhasil lolos. Sydney yang setelah mengetahui fakta tersebut, dia memberitahu Kekoa. Dia juga menuju RS Seattle untuk menjaga Serena May. Karena selain ibu kandung Gabriel dan Madison, dia adalah saksi hidup mereka. Namun, Kekoa harus kembali ke kantor terlebih dahulu. Kemudian, Gabriel berhasil mengambil barang-barang kesayangannya. Dia pun memulai another massacre terhadap para polisi. Fighting scene ini sih keren banget, meskipun Gabriel terlihat untouchable. Kekoa yang mendapat peluang untuk menembaknya, namun dia berniat untuk menyadarkan kembali Madison sesuai info yang ia terima dari Sydney. Nah, ketika Kekoa dan Regina ingin melarikan diri, tiba-tiba si Gabriel ngulti dong. Hehe. Dia pun lekas pergi ke rumah sakit demi mencari ibunya. Winnie yang masih selamat, dia malah menelpon polisi. Kekoa pun menyuruhnya untuk menelpon para medis. Hehe. Sydney yang telah sampai di kamar Serena, dia dihalang oleh petugas. Namun, karena Gabriel sudah tiba juga di lokasi, alat pacu jantung yang petugas itu gunakan meledak dan mengakibatkannya mati.
Kemudian, Gabriel berniat membunuh Sydney karena dia jealous dengannya. Oleh karena itu, dia berusaha untuk membunuhnya selagi masih di kandungan dahulu. Gabriel. Sang ibu yang mendengar suara Gabriel, dia pun lekas meminta maaf. Karena selama ini dia mencampakannya. Namun, tiba-tiba Kekwa datang dan menembak Gabriel sekaligus Madison. Dengan sigapnya, Kekwa pun tumbang terkena lemparan sajamnya Gabriel. Sydney yang terpojok oleh Gabriel, dia meminta Madison untuk kembali mengendalikan tubuhnya. Sydney memberitahunya kalau selama ini Gabriel hidup dengan memakan janin-janin bayinya dan bangkit kembali karena Derek membenturkan Madison ke tembok. Waduh, mengsuram guys. Madison yang mencoba melawan Gabriel, namun sayangnya Sydney juga harus tertembak. Waduh, kok dalah, mana ibunya juga dibunuh. Tapi, ruangan berubah menjadi penjara mental yang telah dibuat oleh Madison. Madison melakukan trik yang sama dengan Gabriel. Dia mengurung Gabriel di dalam penjara mentalnya dan bersiap untuk kembali lagi dengan versi terbaiknya untuk melawan Gabriel kembali. I know. But next time. Waduh, udah kayak ngurung Kyuubi-nya Naruto ya. Ternyata, Sydney tidak tertembak dan Madison kembali sadar. Madison pun berhasil menyelamatkan Sydney dan ibu kandungnya. Madison yang selama ini menginginkan hubungan darah sesama adik kakak, namun kini dia mengetahuinya kalau Sydney selalu ada untuk dirinya. Meskipun tidak sedarah. Blood or not. Cerita pun berakhir. Ternyata Gabriel yang tidak membunuh ibunya itu, dia ingin memberitahunya kalau dia telah tumbuh besar menjadi monster yang ganas sesuai filmnya The Malignant. Memang menjadi sebuah hal yang berat sih kalau kita ditinggalkan dan dicampakkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Sang ibu pun baru menyadari kalau dia seharusnya sudah mencintai anak-anaknya dari dulu, meskipun mereka berbeda satu sama lain. Namun, penyesalan memang sudah biasa terjadi di akhir. Ya, kalau di awal mah namanya pendaftaran. Hehe. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan mudah bertindak kasar seperti Derek, jangan suka membuli orang seperti yang dilakukan oleh cewek-cewek GTA, dan yang terpenting lagi ialah selalu sayangi keluarga kita sendiri di dalam kondisi apapun. Bagian yang menurut saya paling suram ialah ketika kita sebagai penonton mengetahui fakta bahwa Gabriel adalah kembar parasit yang tinggal di belakang kepala Madison. Waduh, kacau sih ini. Menurut kalian bagian mana yang paling suram? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini jika kalian ingin tahu informasi selanjutnya dan alur cerita film lainnya. Nama saya Ali, salam pecinta film. Wait, jangan Michael, Michelle. Asumsi saya sih, semua asumsi